Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di lahan bukan yang di atas Pondok Aksara untuk lahan porang, tapi kali ini saya di lahan yang berjarak kurang lebih 1 km dari Pondok Aksara, di mana lahan ini pada musim tanam kali ini sebagai lahan untuk uji coba tanam porang. Dan rencananya lahan ini sebagai lahan pengembangan musim tanam mendatang untuk budidaya porang di Aksara, teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan atau bercerita lebih detail mengenai judul kali ini, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah terus mendukung setia menonton di YouTube Aksara Agro and Farm. Dan kami doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah serta barokah, teman-teman. Nah, jadi tentang uji coba lahan untuk pengembangan tanam porang itu di lahan ini yang berjarak kurang lebih 1 km dari kebun Aksara dan Pondok Aksara. Ini saya mencoba sekitar bibit 10 kg dari bibit katak super, teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat di video porang yang di kebun Aksara, di mana bagian bawah lahan di Aksara itu kan dari katak super, sedangkan bagian atas dari katak mini sekilo isi 500. Nah, di sini saya hanya mencoba di musim pertama ini 10 kilo, dikarenakan sebagai uji coba apakah porang itu dari bibit katak bisa tumbuh di lahan ini yang jaraknya 1 km dari Pondok Aksara. Nah, kebetulan kondisi saat ini di bulan pertengahan Februari itu kondisi porangnya seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini memang yang ada dua hal dasar yang membedakan antara porang di sini dengan porang yang di atas Pondok Aksara. Ini saya tunjukkan beberapa porang. Nah, ini porang, ini porang, ini porang, itu porang, yang di ujung-ujung itu juga porang ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu tingginya sudah dilewati oleh gulma atau rumput liar, teman-teman. Nah, jarak tanam di sini itu sama, teman-teman, 30 cm untuk antar kataknya ini. Untuk katak super 30 cm. Kalau di Aksara kami pakai jarak 20 cm untuk katak super. Untuk katak mini isi sekilo 200 biji itu jaraknya 10 cm. Nah, seperti apa beda perkembangan porang di sini dan dengan yang di atas Pondok Aksara, teman-teman? Nah, kalau di sini ini porangnya itu tanpa pupuk dasar. Jadi setelah dibuat gulutan atau bedengan itu dibuat ditanam katak, lalu tanpa diberikan pupuk dasar kotoran kambing yang telah terfermentasi, teman-teman. Jadi hanya sekedar tanah itu dicangkul, digemburkan, lalu dibuat gulutan dengan lebar 90 cm, tinggi 25-30 cm, lalu ditanami katak super sekilo isi 100 dengan jarak 30 cm. Hanya itu saja, jadi tidak diberikan pupuk dasar maupun sekam bakar pada gulutan atau bedengan. Nah, lalu di sini juga yang kedua perbedaannya itu tidak dibersihkan gulmanya. Nah, itu juga yang bawah itu juga porang, teman-teman. Nah, saat kondisi seperti ini itu mengakibatkan kondisi pertumbuhan fisik pohon porangnya itu sampai di bulan Februari ini tunasnya itu rata-rata hanya 1, teman-teman. Ini kondisi tunasnya 1, belum bertunas 2, bahkan kataknya itu masih kecil sekali, teman-teman.
Berbeda dengan yang di Aksara, di mana di bulan Februari pertengahan itu untuk katak porangnya itu sudah bertunas 3 dan kataknya sudah mulai membesar, teman-teman. Ukurannya sudah mulai membesar. Nah, tetapi untuk hal positifnya di sini memang porang bisa tumbuh. Jadi dengan kita menanam secara liar, artinya tanpa pupuk dasar, dan tanah di sini itu sebenarnya masih perawan, belum terkena pupuk kimia yang banyak, sehingga porangnya itu tetap bisa tumbuh seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga porang. Ini porang. Cuman karena tidak dirawat, artinya tidak diberikan pupuk dasar, tidak diberikan POC apalagi, terus kemudian gulmanya juga dibiarkan tumbuh begitu saja, tingginya sudah melebihi dari porang hampir dan lebih juga lah. Itu menyebabkan pertumbuhan porang itu terhambat, tapi tetap bisa hidup, teman-teman. Nah, sebagai informasi juga tambahan, bibit 10 kilo itu kalau di sini cukup di lahan 1 kotak saja ini. Ada di sini ada 1 kotak, nanti di atas saya tunjukkan 1 kotak lagi. Ini posisi di bawah teduhan pohon jati, teman-teman. Di bawah pohon jati. Nah, lalu ada juga 1 bedengan yang oleh teman saya ini sudah dibersihkan baru saja, dan ini bisa tampak jelas secara fisik, teman-teman. Nah, ini kondisi yang gulmanya kita biarkan, dimana ini porangnya, itu porangnya, gulmanya seperti ini. Nah, ini yang sudah gulmanya dibersihkan, tapi informasi pembersihan gulma ini baru saja dilakukan karena kami ingin menunjukkan seperti ini fisik porang yang tidak diberikan pupuk dasar dan tidak dibersihkan gulmanya, kondisinya hidup dengan ukuran tunas itu kecil sekali, teman-teman. Jadi dia kalah lah dengan gulma, teman-teman. Nah, kemudian untuk rata-rata di bulan Februari yang harusnya sudah bertunas 3, tapi ini masih rata-rata tunas 1 semua, teman-teman. Nah, ini kan jaraknya sekitar 25-30 cm di antar bibitnya. Nah, seperti ini. Nah, katak juga tumbuh, artinya tidak mati. Porangnya itu tidak mati, tetapi secara pertumbuhan itu sangat terhambat. Kurangnya pupuk, tidak adanya pupuk dasar, serta tidak adanya pembersihan gulma sebelumnya atau rumput liar sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini juga sudah dibersihkan juga, teman-teman bisa lihat. Ukuran kataknya di bulan Februari pertengahan masih kecil seperti ini. Itu bahkan ada yang kerdil, belum tumbuh. Nah, ini juga, jadi memang tidak beragam ukurannya, seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga masih di bawah teduhan. Wit nongko ya, Lek? Ini mahoni. Oh, ini mahoni. Mahoni. Nah. Nah, itu teman-teman yang masih banyak rumput-rumput seperti itu, teman-teman. Nah, jadi inilah strategi kami sebelum kami menanam banyak pada musim mendatang porang di lahan sini yang jaraknya kurang lebih 1 km dari Pondok Aksara. Jadi dengan uji coba tanpa pupuk dasar dan tanpa perawatan membersihkan gulma, itu porang tetap hidup tetapi sangat terhambat. Nah, jadi kami saat tahun kemarin itu menanam itu tidak serta-merta langsung tanam secara masif. Artinya masif itu banyak di beberapa lahan. Tapi kami lakukan uji coba dahulu di lahan-lahan yang akan kami tanam pada musim mendatang, teman-teman. Jadi kami hanya menanam sedikit dulu di calon lahan yang akan kami tanam banyak di musim mendatang. Nah, lalu usahakan kita itu kalau kemarin memang kami rencananya mau menanam dalam lahan yang banyak. Nah, tapi ya usahakanlah kita bisa mengikuti kalau saya sih menyebutnya seperti filosofi air tenang dalam merintis
atau suatu suatu usaha teman-teman. Nah, jadi setelah kami melihat perkembangan di mana kami menanam ini di bulan November di lahan ini, lalu sekarang di bulan Februari pertengahan, ya kami seperti ini teman-teman. Bahkan porangnya itu di bawah, sementara ini sudah gulmanya seperti ini. Sehingga mungkin teman-teman senior mungkin sudah pernah ada pengalaman seperti ini. Tapi saya ingin membuktikan memang kalau memang porang itu kalau dibiarkan ditanam biarsan saja tanpa pupuk dasar itu tetap bisa hidup. Terus gulmanya itu tidak dibersihkan juga tetap bisa hidup. Tetapi sangat sayang pertumbuhannya itu kerdil, tidak subur, kurang subur. Lalu tunasnya masih aja cuman 1. Ukuran batangnya kecil, kataknya aja masih belum membesar, masih calon kecil banget. Di situ nantinya makanya buat pedoman kami sendiri nantinya pada saat kita perluasan lahan di musim tanam porang mendatang, kami akan tetap seperti di Aksara, di mana kami menggunakan pupuk dasar kotoran kambing yang sudah difermentasi dan sekam bakar pada gulutan atau bedengan porang, dan kita juga tetap membersihkan gulma teman-teman. Nah, kita juga mencoba ada satu kotakan kecil lagi yang masih dalam satu rangkaian bibit 10 kilo yang kita tanam di lahan uji coba teman-teman. Nah, itu di bawah itu merupakan lahan uji coba kami juga. Nah, di sini porangnya memang tumbuhnya lebih besar ya dibandingkan di bawah, karena sedikit-sedikit ini gulmanya dari kemarin sudah mulai dibersihkan. Nah, jadi artinya tidak dibersihkan secara bersih tapi semi lah. Nah, dibandingkan dengan yang di bawah tadi teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ukuran batangnya itu lebih besar daripada yang tadi yang di bawah. Kataknya juga lebih besar. Seperti ini. Relatif lebih besar dibandingkan dengan yang tadi ya teman-teman. Tetapi kondisinya sama ini teman-teman dengan yang tadi, dimana kami tidak memberikan pupuk dasar di bedengan ini. Yang dimaksud pupuk dasar itu ya kotoran hewan yang sudah terfermentasi. Tetapi bedanya di sini sedikit lebih dibersihkan gulmanya semenjak awal. Tidak seperti yang di bawah tadi, sama sekali tidak dibersihkan gulmanya. Nah, artinya sebenarnya memang sama-sama tidak diberikan pupuk dasar, tetapi gulma itu juga mempengaruhi pertumbuhan porang. Nah, jadi kalau buat teman-teman pemula yang nanti ingin menanam porang pada musim mendatang, jangan sekali-sekali meremehkan keberadaan atau pertumbuhan gulma. Apalagi gulma yang sudah berbunga seperti ini. Nah, jika sudah berbunga seperti ini, jangan sampai seperti ini ya, karena kalau sudah berbunga, begitu ini bunga kena angin, nanti dia akan cepat sekali persebaran dan pertumbuhan gulmanya teman-teman. Ini ya porang ya, Lek ya. Nah, ini juga porang. Nah, seperti ini. Jadi dari pelajaran ini, semoga teman-teman bisa sedikit mendapatkan gambaran dari kebun uji coba lahan kami yang akan kami kembangkan pada musim tanam mendatang, di mana bahwa porang itu tetap hidup meskipun tanpa diberikan pupuk dasar dan tanpa perawatan. Tetapi akan sayang sekali jika teman-teman menanam dalam jumlah yang banyak, sudah mengeluarkan sedemikian modal untuk pembelian bibit kata atau bibit umbi, dan teman-teman juga mengeluarkan biaya untuk olah lahan. Nah, itu sangat sayang sekali jika tidak dioptimalkan dengan merawat, membersihkan gulma, dan memberikan pupuk dasar. Tentunya pemberian pupuk organik cair secara rutin di saat sebelum pertumbuhan tunas yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu juga memegang peranan penting dalam
pertumbuhan porang dan katak itu sendiri, teman-teman. Semoga liputan kami ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang real dari kebun kami, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.